Kami sungguh percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami ada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami sudah mempersembahkan korban puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kini saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah segalanya bagi kami. Hidup ini bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman bagi kami. Di dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. 40 hari setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan dalam beberapa kesempatan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid di berbagai tempat dengan berbagai situasi dan kondisi. Maka kemudian di hadapan kurang lebih 500 murid, Yesus terangkat ke sorga. Dia naik ke sorga sebagaimana jauh-jauh hari Yesus sudah menyatakan itu. Nah saudara-saudara, tentu peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, bahkan ketika saat dia naik ke sorga, murid-murid masih terus memandang dia. Kemudian ada malaikat yang berdiri di samping mereka dan berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat di matamu saat ini adalah dia yang juga akan kembali dengan cara yang sama. Haleluya. Puji Tuhan, ternyata kita semua yang hadir pagi ini adalah jemaat Tuhan yang memang merindukan terangkat. Haleluya. Oh, jangan sampai tertinggal saudara. Itu malah petaka. Ya, jangan sampai tertinggal. Puji Tuhan. Tetapi kita bukan sekedar hadir untuk memperingati kenaikan Yesus, tetapi kita akan melihat makna kepentingan kita dengan kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita kembali membuka di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat 7. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya jauh hari sebelum dia naik ke sorga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan amin. Ya. Yesus telah mempersiapkan murid-murid untuk nanti sampai pada saat Yesus akan naik ke sorga di hadapan mereka. Sebab tentu Yesus tahu perpisahan ini bukan hal yang gampang. Setelah 3,5 tahun mereka menjadi murid Yesus bersama-sama dengan Yesus dalam setiap waktu. Ya. Mereka melayani bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Ya. Saudara-saudara, dalam segala hal mereka selalu bersama-sama. Melihat dan mengalami mujizat Tuhan, mengalami perkataan-perkataan Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, mereka dipersiapkan Yesus untuk saat di mana dia akan naik ke sorga, suatu perpisahan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu kemudian mereka dipersiapkan dengan satu penghiburan yang Yesus katakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksud Yesus adalah kenaikan ke sorga. Ya. Dia katakan jikalau aku tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus
tidak akan datang kepadamu. Saudara, Yesus dalam pelayanan selama 3,5 tahun yang terpusat di Yerusalem atau di Palestina sekitarnya, dia hanya terbatas sampai di sana. Tetapi Yesus katakan, ketika dia akan pergi, dia akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Maka kehadiran Roh Kudus itu ada di semua tempat dalam waktu dan peristiwa yang sama. Karena itu Yesus katakan lebih berguna bagi kamu. Sebab nanti murid-murid ini akan pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Memberitakan keselamatan itu. Dan mereka perlu disertai oleh kuasa yang dahsyat itu. Yesus melayani hanya di sekitar Yerusalem, di Yudea dan sekitarnya. Tidak lebih daripada itu. Tetapi gereja Tuhan membutuhkan Roh Kudus. Karena itu dia katakan lebih berguna, lebih bermanfaat. Dalam bahasa Greka kata lebih berguna, lebih menguntungkan. Kalau aku pergi supaya Roh Kudus datang. Nah, mari kita melihat beberapa manfaat dan kepentingan kita dengan kenaikan Yesus. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Haleluya. Ya. Ini kepentingan kita yang pertama. Yaitu Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu di sorga. Di sorga. Dan dia katakan, setelah aku mempersiapkan itu tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke sana. Saudara-saudara, artinya apa? Yesus mau memberi penegasan kepada kita bahwa keselamatan kita mempunyai tujuan yang pasti. Ya. Ada tempat yang pasti. Ada tempat yang pasti. Itu janji Tuhan dan itu kebenaran firman Allah. Sekaligus menjadi pengharapan bagi kita semua. Bahwa kita mempunyai kepastian dalam tujuan keselamatan kita. Tujuan iman kita, surat Petrus pasal 1 katakan, adalah keselamatan jiwa. Itu tujuan iman kita. Bukan memperkaya diri di muka bumi ini. Itu bukan tujuan iman. Tetapi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Nah, tujuan keselamatan kita adalah sorga. Itu tujuan keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Sorga. Haleluya. Ada satu gembala tanya kepada jemaatnya, siapa yang mau masuk sorga? Mulai dari anak-anak sampai orang tua spontan angkat tangan. Dia bilang, puji Tuhan. Siapa yang mau duluan? Tidak ada yang angkat tangan. Ya. Artinya kita masih mau menikmati hidup di dunia ini. Sebenarnya kalau ada pemahaman yang benar, tidak salah juga kalau tidak angkat tangan siapa mau duluan. Artinya apa? Kita masih mau dipakai Tuhan. Haleluya. Ya.
kita masih mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, jadi itu tujuan keselamatan kita adalah sorga. Yesus pergi mempersiapkan itu bagi kita. Dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tidak usah khawatir tidak kebagian. Ya, banyak tempat tinggal. Itu janji Tuhan. Ya. Mungkin di dunia ini saudara masih menjadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Ya. Tidak usah khawatir. Begitu engkau masih ngontrak atau kos-kosan, saudara harus menyanyi. Rumahku ada di dalam surga. Haleluya. Itu jaminan bagi kita. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Karena itu Yesus katakan, adalah lebih berguna, menguntungkan bagi kamu kalau aku pergi. Puji Tuhan. Ya. Karena itu mari jangan kita terlalu terikat dengan hal-hal di dunia ini. Ya. Jangan kita terlalu buang energi hanya untuk memiliki sesuatu di dunia ini. Ya. Bahkan seringkali terlibat dalam berbagai persaingan yang sudah tidak sehat. Persaingan yang kemudian membuat kita berdosa, saudara. Untuk apa? Tentu secara manusia ketika melihat orang lain ada punya segala macam, ya, mungkin rumah kayak istana dan sebagainya, sementara saya masih ngontrak. Saudara harus ingat firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, termasuk yang mewah itu. Haleluya. Iya, akan lenyap. Tapi firman Tuhan kekal selamanya. Memang betul firman Tuhan menjadi penghiburan bagi kita, sudah. Ya. Menjadi penghiburan bagi kita. Ya. Supaya hati kita jangan begitu terpaut dengan hal-hal dunia. Mari saudara, yang kedua kita lihat. Sebelum yang kedua, Yesus telah memberi contoh kepada kita bagaimana dia sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal dunia. Coba kita lihat dalam Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Ayat 8 dan ayat 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus sama sekali tidak tertarik dengan apa yang ditawarkan iblis. Dia bilang, lihat semua kemegahan, kemewahan dunia ini aku punya. Tetapi aku akan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Saudara, mudah-mudahan tidak ada anak Tuhan yang ada dalam rombongan pergi Gunung Kawi, ya, untuk korbankan segala hal cuma karena mau memiliki dunia ini, mau jadi kaya. Ya. Oh, Yesus menolak. Dia tidak ingin, dia tidak datang untuk mencari sesuatu hal duniawi, saudara. Tapi Alkitab katakan dia datang untuk mencari domba-domba yang hilang. Untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Puji Tuhan. Yang kedua, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Keuntungan bagi kita dengan kenaikan Yesus ke sorga. Aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu penolong yang lain. Yang dimaksud penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus. Yang punya kualitas sama dengan Yesus. Saudara-saudara, dalam bagian lain dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai piatu. Karena dia memberi kita Roh Kudus. Tadi sudah saya katakan bahwa pelayanan Yesus 3,5 tahun hanya berputar di daerah Palestina sana. Ya. Dari utara ke selatan. Tetapi dia memberi kita Roh Kudus. Karena jiwa-jiwa di seluruh muka bumi perlu dijangkau dengan kebenaran firman Allah. Dengan segala bentuk pelayanan. Dan tanpa Roh Kudus itu tidak mungkin terjadi. Aku minta kepada Bapa untuk memberi kamu penolong yang lain. Yang akan tinggal di dalam kamu. Yang akan diam bersama dengan kamu. Menyertai kamu. Saudara, artinya apa hal yang kedua ini? Memberi kita kepastian untuk sampai kepada tujuan yang disediakan sorga yang kekal. Artinya tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun bertahan untuk sampai ke sorga. Tidak. Tidak mungkin kita bisa bertahan. Sebagai manusia kita sangat rapuh. Kita tidak mampu. Dan mari kita lihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya gereja mula-mula. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, semua orang percaya yang menerima Yesus melalui pemberitaan daripada Petrus. Dalam Kisah Rasul pasal 1. Saudara-saudara, mereka mampu bertahan. Mampu bertahan. Karena apa? Ada Roh Kudus. Karena dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan, mereka kemudian berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Dari 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus, 120 orang yang tinggal di Yerusalem. Yang mentaati perintah Yesus. Jangan pergi dari Yerusalem. Kamu harus tunggu sampai kamu diperlengkapi dengan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. 120 orang. Kurang lebih 25%, bukan? Saudara-saudara, begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Berapa banyak orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang membuat saudara dan saya bertahan di dalam Tuhan. Bertahan di dalam Tuhan. Bertahan dalam pelayanan. Bagaimana tegarnya jiwa-jiwa orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula. Luar biasa. Tantangan yang mereka hadapi tidak mudah. Tantangan menyangkut seluruh aspek kehidupan mereka. Secara fisik dianiaya. Saudara-saudara, mereka dikucilkan dan sebagainya. Oh, mereka tetap tegar dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan. Diancamlah, difitnahlah, dihinalah segala macam. Saudara, mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan bukan cuma bertahan secara pasif. Mereka aktif melayani. Mereka aktif melayani. Semakin dianiaya, semakin disiksa, semakin semangat mereka untuk tetap melayani Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudara, saya percaya hanya dengan Roh Kudus engkau dapat bertahan dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tantangan yang kita hadapi sekarang saya kira belum sebanding dengan apa yang dialami oleh gereja mula-mula. Dicari dari rumah ke rumah, diseret ke pengadilan, masuk penjara. Apa mereka undur dari Tuhan? Apa mereka undur dari pelayanan? Oh tidak, sama sekali tidak. Karena apa? Keselamatan itu urusan dengan Tuhan, bukan urusan dengan manusia. Bukan menurut apa kata orang. Tidak. Itu urusan dengan Tuhan. Dan Yesus tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Baik menyangkut pikiran, perasaan, dan sebagainya. Yesus tahu kita sangat terbatas. Karena itu dia katakan, lebih berguna bagimu jika aku pergi. Supaya aku minta kepada Bapa dan memberi kamu Roh Kudus. Penolong yang lain. Penolong yang memberi saudara dan saya kemampuan. Kemampuan untuk tetap tegar bertahan dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Katakan amin. Orang yang tidak mampu bertahan di dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan, orang yang tidak penuh Roh Kudus. Karena itu mari kita selalu minta kepada Tuhan. Setiap hari kita penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemudian yang membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan adalah Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tanpa Roh Kudus kita tidak pernah mengerti dengan benar kebenaran firman Tuhan. Karena jelas Yesus katakan, Roh kebenaran itu akan datang memimpin, membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada kebenaran. Karena dengan kebenaran itulah Roh Kudus membawa saudara dan saya, gereja Tuhan, kepada kesempurnaan. Haleluya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti firman Tuhan. Banyak orang dengar firman Tuhan. Tidak semua orang memahami firman Tuhan. Semua mendengarkan dari ayat yang sama, pemberitaan yang sama. Tapi tidak semua mempunyai pemahaman yang sama. Kenapa? Seberapa jauh kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus, sejauh itulah kita diberi pemahaman akan firman Tuhan. Sehingga dengan keyakinan yang sungguh, kita memahami dan melakukan firman Tuhan. Banyak orang dengar firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Tapi tidak banyak orang melakukan firman Tuhan. Karena apa? Tidak ada kemampuan. Selalu kembali kepada kepentingan diri sendiri. Selalu kembali kepada kenyamanan perasaan sendiri. Saudara, kalau Roh memberi kekuatan, kita mampu melewati semua itu. Katakan amin. Kita tidak perlu membawa perasaan kita kepada seseorang yang lain. Bawa di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus memberi engkau kemampuan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, hal yang ketiga yang menjadi keuntungan bagi kita
dengan kenaikan Yesus ke sorga, kita buka dalam surat Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, mulai ayat 8 sampai ayat 12. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dia yang sudah naik lebih tinggi dari segalanya, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Yang kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-11, antara lain pemberian itu, khususnya kepada orang percaya, adalah pemberian 5 jawatan pelayanan hamba-hamba Tuhan, yang akan meneruskan misi pelayanan Yesus di dunia ini, yaitu untuk keselamatan seisi dunia, untuk membangun tubuh Kristus. 5 jawatan ini diberikan Tuhan kepada kita sebagai gereja Tuhan untuk memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Memperlengkapi kita supaya kita bertumbuh menjadi dewasa, yang ukurannya adalah Yesus. Memperlengkapi kita untuk pekerjaan pelayanan. Kalau ada jemaat yang dengar firman Tuhan, berulang kali dengar firman Tuhan, tetapi tetap pasif, tidak mau ikut terlibat dalam pelayanan, saudara-saudara, kita menjadi anak Tuhan yang mandul, tidak menghasilkan apapun. Sementara Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 22, jika aku harus hidup di dunia ini, itu artinya bekerja untuk memberi buah. Bekerja untuk memberi buah. Kenapa harus memberi buah? Yohanes 15 ayat 8 katakan, jika kamu pergi dan menghasilkan buah yang banyak, di dalam hal itulah Bapamu di sorga dimuliakan. Haleluya. Sekedar aktif ikut kegiatan belum cukup untuk memuliakan Bapa di sorga. Tetapi dengan menghasilkan buah rohani, Bapa di sorga dimuliakan. Dan ketika engkau punya dampak hasil yang memuliakan Bapa di sorga, engkau menjadi perhatian dari Tuhan. Katakan amin. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang produktif secara rohani. Oh, engkau menjadi perhatian. Adakah seorang tuan tanah, tuan kebun yang punya pohon buah-buahan di kebunnya, yang akan mengawasi kebunnya tiap hari untuk pohon-pohon buah yang tidak menghasilkan buah? Tidak ada. Tapi ketika pohon-pohon itu menghasilkan buah, oh, perhatiannya ada. Dia bikin pagar, ya, supaya jangan ada yang ganggu itu. Dia akan lindungi itu. Oh, ada perhatian dari pemiliknya. Saudara-saudara, tetapi pohon yang tidak berbuah tidak dipedulikan. Memberi waktu untuk apa? Tapi ketika dia menghasilkan buah, ada perhatian.
mata Tuhan tertuju kepada saudara ketika engkau menghasilkan buah. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, kamu carang-carangnya yang harus menghasilkan buah. Dan Bapakku adalah pembelanya. Bapakku adalah pembelanya. Saudara tahu kalau pohon berbuah, bukan hanya pemilik yang memberi perhatian. Orang lewat juga taruh perhatian. Waduh. Dan ada 3 macam orang yang kasih perhatian. Begitu lewat ada pohon mangga buah, apalagi sudah mulai kuning-kuning, wah itu sangat menarik perhatian. Yang pertama lewat, begitu dia lihat, batu di mana ya? Kayu kudung di mana ya? Nah, itu jahat, saudara. Yang kedua lewat, dia lihat, dia cari pemiliknya ada saudara. Maksudnya dia mau minta. Itu masih baik bukan? Om bisa bagi kok. Itu masih bagus. Yang ketiga lewat, dia bukan cuma taruh perhatian kepada buah. Dia cari tahu, om dapat bibit di mana? Saya juga mau tanam. Itu lebih bagus lagi, saudara. Jangan seperti yang pertama. Begitu lihat mangga orang lain, batu di mana? Tapi itu resiko. Dari pohon yang berbuah itu resiko. Dan tidak perlu takut. Karena Yesus katakan, Bapakku pembelanya. Saudara pernah lihat pohon mangga kejar pencuri? Nggak ada kan? Begitu ada orang mau lempar, pohon mangga bilang, coba lu lempar. Betul. Kan tidak ada begitu. Bapakku pembelanya. Berbuah saja, menghasilkan saja. Bahwa karena buah itu engkau diancam, di macam-macam lah. Tenang, Bapamu di sorga pembelanya. Tidak usah kita pergi curhat kemana-mana. Tidak perlu. Bapakku pembelanya. Dia bela saudara dan saya. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, apa yang mau dibela? Daun. Ya. Haleluya. Karena itu mari saudara. Pelayanan 5 jawatan memperlengkapi kita. Untuk tugas apa? Pekerjaan pelayanan. Itu pemberian Allah, pemberian Yesus ketika dia naik ke sorga. Supaya pelayanan itu berlanjut terus. Melalui pelayanan-pelayanan hamba Tuhan dalam 5 jawatan itu. Berlanjut terus. Membawa gereja kepada kesempurnaan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Tuhan memberkati.